Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan hardware komputer dengan menggunakan metode penelusuran backward chaining. Itu khusus untuk tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan yang mengambil referensi dari jurnal online ICT, STIMIC, ICMI, volume 1, nomor 1, edisi Juli 2011. Pada penerapan sistem pakar pada pendeteksian kerusakan hardware. Di dalam penggunaannya, komputer tidak dapat luput dari kerusakan atau masalah, meskipun kerusakan itu mungkin hanya kerusakan kecil. Oleh karena itu, komputer harus dirawat dengan baik. Dan peranan seorang teknisi pun sangat dibutuhkan, terutama bagi para pengguna atau pemilik komputer yang tidak mengetahui penyebab-penyebab kerusakan dan cara memperbaiki di saat komputer mengalami kerusakan. Sangat disayangkan jika kerusakan yang terjadi hanyalah kerusakan kecil yang semestinya dapat diperbaiki sendiri, sementara waktu untuk menunggu perbaikan sudah cukup waktu lama dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Pada tugas akhir ini akan dijelaskan suatu perangkat lunak yang dapat membantu orang awam atau user yang memiliki pengetahuan tentang komputer, toko komputer, atau tempat pelatihan bagi para teknisi untuk mengidentifikasi kerusakan yang ada pada umumnya sering terjadi pada komputer. Perangkat lunak ini akan menuntun user atau pemakai untuk mengidentifikasi kerusakan dengan cara memilih jenis kerusakan, mengikuti langkah-langkah pemeriksaan, dan akhirnya menemukan kemungkinan penyebab kerusakan beserta solusi dari pemeriksaannya. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Borland Delphi 2.0. Selanjutnya adalah pendahuluan. Sistem pakar timbul karena adanya permasalahan pada suatu bidang khusus yang spesifik dan khusus di mana user menginginkan suatu solusi dari permasalahan tersebut diselesaikan mendekati cara-cara pakar dalam menyelesaikan masalah. Sampai saat ini, permasalahan waktu dan biaya merupakan permasalahan utama dalam bentuknya sistem pakar ini. Sehingga, sistem pakar ini diharapkan dapat menekan waktu dan biaya untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan komputer. Dengan pembuatan program sistem pakar ini, diharapkan dapat membantu pengguna komputer dalam mengatasi masalahnya. Kemudian ada pengertian sistem pakar. Sistem pakar dapat didefinisikan sebagai sebuah program komputer berbasis pengetahuan yang dapat memberikan pemecahan setingkat pakar dalam bidang tertentu yang hasil pemecahannya mirip dengan pemecahan yang diberikan oleh pakar sesungguhnya. Basis pengetahuan yang diperoleh dan diambil dari pengalaman seorang pakar maupun teori-teori yang ada pada bidang spesifik saja. Oleh karena itu, sistem pakar memiliki keterbatasan. Selanjutnya adalah konsep sistem pakar. Ada 6 hal yang menjadi konsep dasar dari sistem pakar. Yang pertama adalah keahlian atau exercise. Keahlian ini dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca, atau dari pengalaman. Keahlian itu meliputi fakta-fakta tentang area permasalahan, teori-teori tentang area permasalahan, aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan yang diberikan, strategi global untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah pakar atau expert. Sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya adalah beberapa banyak keahlian yang harus dimiliki seseorang agar dapat diklasifikasikan sebagai pakar. Namun sebagai berikut di bawah ini dijelaskan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki seorang pakar, yaitu yang pertama dapat mengenal dan merumuskan masalah, yang kedua dapat memecahkan masalah dengan cepat dan semestinya, yang ketiga adalah dapat menjelaskan suatu solusi, dan yang keempat adalah menentukan hubungan dan belajar dari pengalaman. Ada pemindahan keahlian atau transferring expertise. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia yang belum bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu memperoleh pengetahuan dari pakar, mempresentasikan pengetahuan dari ke dalam komputer, mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, dan terakhir adalah memindahkan pengetahuan ke user. Kemudian ada menarik kesimpulan atau inferencing. Keistimewaan dari sistem pakar ini adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut interface engine. Kemudian ada aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah berbasis rule.
Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi, rekomendasi yang diperoleh. Kemudian berikut adalah desain online, contoh situs web dan aplikasi. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian. Selanjutnya ada arsitektur sistem pakar. Komponen utama yang harus ada dalam sebuah sistem pakar adalah knowledge base atau basis pengetahuan. Kemudian ada interface engine, mesin penarik kesimpulan, explanation subsystem, subsistem penjelasan output, dan terakhir adalah user interface. Secara umum, arsitektur sistem pakar dapat dilihat pada gambar 1 di sebelah kiri ini. Basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan bagian yang paling penting pada sistem pakar karena kalian dari pakar disimpan di dalamnya. Basis pengetahuan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dari seorang ahli dan diimplementasikan ke dalam sistem komputer dengan menggunakan metode representasi pengetahuan tertentu. Metode representasi pengetahuan adalah cara untuk menstrukturkan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar agar mudah diolah oleh komputer. Representasi sistem pakar berbasis rule adalah kemampuan pengetahuan disusun sedemikian rupa dengan struktur if-then dengan relasi and, or, atau kombinasi and, or. Jadi basis pengetahuan merupakan jantung sistem pakar, di mana bagian ini berisikan pengetahuan penting untuk mengerti, merumuskan, dan memecahkan permasalahan. Yang mempunyai dua elemen dasar, yaitu fakta tentang keadaan dan teori tentang area masalah. Kemudian ada interface engine. Interface engine merupakan bagian dari sistem pakar yang bertugas untuk menemukan solusi yang tepat dari banyaknya solusi yang ada. Proses dilakukan dalam proses interface engine adalah bagaimana pengambilan keputusan terhadap konsultasi yang sedang terjadi dan proses penalaran pada basis pengetahuan yang dimilikinya. Penentuan sistem pendukung dan metode pelacakan sangat penting dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Interface engine merupakan otak dari sistem pakar, juga dikenal sebagai struktur kontrol atau interpreter. Komponen ini ada dasarnya berupa suatu program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk mempertimbangkan informasi dalam knowledge base dan merumuskan kesimpulan. Adapun untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, terdapat dua metode penalaran, yaitu metode backward chaining dan juga metode forward chaining. Selanjutnya ada explanation subsystem. Explanation subsystem merupakan kemampuan untuk memberikan penjelasan atas sebuah kesimpulan yang diberikan. Kemudian ada user interface. User interface merupakan bagian dari sistem pakar yang berfungsi sebagai pengendali input-output. User interface melayani user selama proses konsultasi mulai dari tanya jawab untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan, interference engine sampai menampilkan output yang merupakan kesimpulan atau rekomendasi yang dihasilkan oleh interference engine. Kemudian adalah knowledge base editor. Knowledge base editor merupakan bagian yang digunakan untuk menambah, menghapus, dan memperbaiki basis pengetahuan. Kemudian ada learning. Learning adalah suatu proses belajar dari suatu sistem pakar apabila sistem tidak menemukan solusi masalah. Kemudian ada certainty factor, yaitu merupakan suatu faktor keyakinan atas fakta-fakta yang ada. Kemudian adalah kategori sistem pakar. Banyak sekali bidang yang menggunakan sistem pakar sebagai bantuan sehingga sistem pakar itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah interpretasi, yaitu memberikan gambaran tentang sekumpulan data atau data mentah yang bisa diperoleh melalui sensor. Contoh adalah pengenalan kata atau ucapan dan pembuatan peta. Kemudian adalah prediksi. Prediksi memberikan kesimpulan mengenai akibat yang ditimbulkan dari sejumlah situasi yang diberikan. Contohnya adalah perkiraan cuaca dan ramalan panen. Diagnosa. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Kemudian ada desain, yaitu memberikan kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan dari sejumlah situasi yang diberikan. Contohnya itu adalah perkiraan cuaca dan ramalan panen. Kemudian perencanaan, mendapatkan urutan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditentukan sebelumnya dari suatu kondisi awal tertentu. Contoh perencanaan strategi manajemen. Kemudian ada pengawasan atau monitoring,
yaitu membandingkan perilaku yang diamati pada suatu sistem dengan perilaku yang diharapkan untuk mengenali lebih banyak variasi perilaku di dalamnya. Contohnya adalah manajemen pengawasan dan juga pengendalian instansi nuklir. Kemudian ada pelacakan atau perbaikan atau debugging atau repairing, yaitu penentuan dan implementasi perbaikan atau pertolongan pada kegagalan suatu sistem. Contoh, dicoba software komputer, reparasi mesin, pelacakan kerusakan hardware komputer, dan lain-lain. Kemudian ada instruksi, yaitu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan perilaku siswa dalam memahami suatu bidang tertentu, contoh program untuk tutorial. Kemudian ada klasifikasi, yaitu menentukan kategori dari sejumlah kriteria yang diberikan, contoh penentuan jabatan seseorang pegawai. Kemudian ada kontrol, pengetahuan perilaku jam dalam suatu lingkungan yang kompleks, termasuk di dalamnya penafsiran, perkiraan, dan perbaikan perilaku kerja dalam sistem tersebut. Contoh adalah pengawasan jadwal penerbangan. Kemudian adalah keuntungan sistem pakar. Yang pertama adalah membuat seorang yang awam dapat bekerja layaknya seorang pakar. Kemudian yang kedua, dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau pasti. Dan yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Keempat adalah memiliki kualitas. Sistem pakar menyediakan nasihat yang konsisten dan dapat mengurangi tingkat kesalahan. Selanjutnya adalah konsep backward chaining. Konsep penalaran terdapat pada interface engine. Konsep backward chaining ini terdapat pada bahasa pemrograman Borland DP 7.0. Proses ini dimulai dari pencarian solusi, dari kesimpulan, kemudian menelusuri fakta-fakta yang ada, hingga menemukan solusi yang sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan oleh user. Backward chaining merupakan proses penalaran dengan pendekatan goal-driven. Pendekatan goal-driven mulai titik pendekatannya dari goal yang dicari nilainya, kemudian bergerak untuk mencari informasi yang mendukung goal tersebut. Keuntungan memakai metode backward chaining adalah backward chaining berfokus pada goal yang diberikan. Prosedur ini akan menanyakan hal-hal yang perlu saja dan merupakan kenyamanan bagi user. Kemudian back forward chaining mencoba semua kemungkinan Back forward chaining mencoba semua kemungkinan dari informasi yang ada. Backward chaining mencoba menyelesaikan masalah dengan mencari basis pengetahuan yang relevan dengan masalah yang sekarang. Kemudian, backward chaining merupakan pendekatan yang baik untuk menyelesaikan suatu diagnostik, preskripsi, dan juga debugging. Kemudian adalah knowledge acquisition. Knowledge acquisition adalah proses mendapatkan pengetahuan dari seorang pakar dan biasanya ditampilkan oleh pengetahuan atau knowledge engineer. Pengolah pengetahuan mencari pakar-pakar dan mengumpulkan pengetahuan yang ada dari manusia. Pengetahuan dan data-data yang dikumpulkan disebut dengan knowledge base. Selanjutnya adalah tahapan proses knowledge base. Yang pertama adalah identifikasi, merupakan tahapan pengidentifikasian permasalahan dan karakteristik utama. Kemudian adalah konseptualisasi, tahap proses penentuan konsep, informasi, dan relasi yang digunakan serta menentukan bagaimana representasi yang akan digunakan. Kemudian ada formalisasi, merupakan tahap perancangan struktur untuk mengorganisasikan pengetahuan dan merepresentasikan ke knowledge base. Kemudian ada implementasi, yaitu merupakan tahap pengkodean pengetahuan yang telah diolah ke dalam komputer. Yang terakhir adalah pengujian, merupakan tahapan pengujian kebenaran dari pengetahuan yang telah dibentuk. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sistem ini dirancang akan memudahkan bagi orang awam dalam memperbaiki kerusakan komputer. Adapun alat bantu perancangan yang akan dipakai dalam sistem ini adalah pertama adalah bagian alir sistem atau sistem flowchart. Bagian alir sistem atau sistem flowchart merupakan bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan sistem. Bagian ini akan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Bagian alir sistem ini menunjukkan apa yang akan dikerjakan oleh sistem. Pada gambar ini adalah proses dari flowchart-nya. Kemudian
Kemudian adalah data flow diagram atau DFD. DFD atau data flow program untuk memperlihatkan alur sistem yang dibuat oleh penulis secara spesifik atau perluasan dari BCD. Diagram alir data merupakan diagram yang menggambarkan alir data dalam sistem yang akan dibangun secara paralel dan struktur, dengan mengikutsertakan komponen-komponen entitas-entitas yang terkait baik entitas luar maupun dalam. Media penyimpanan atau storage, proses-proses sistem maupun simbol panah yang menunjukkan kehubungan alir data dari proses ke entitas. Berikut adalah contoh gambar dari data flow diagramnya. Kesimpulan yang bisa didapat dari berbagai macam percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa adegan teknik backward chaining atau pelacakan ke belakang dapat memecahkan masalah dengan penyertaan objek yang cukup banyak, dan ini memberikan kemudahan bagi orang awam yang sekalipun dalam penggunaan sistem pakar tersebut tidak menghadirkan langsung pakar yang bersangkutan. Dan yang menjadi dasar dari pembuatan sistem ini yaitu yang pertama adalah keterbatasan teknisi. Kemudian, yang kedua adalah tidak semua user mengerti tentang troubleshooting hardware komputer. Dan yang terakhir adalah biaya konsultasi ke pakar yang relatif mahal dan keterbatasan waktu. Harapan peneliti dari tujuan penerapan sistem pakar. Yang pertama adalah memberikan alternatif solusi pemecahan kepada user mengenai permasalahan kerusakan komputer tanpa harus menyewa jasa konsultan. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa sistem pakar sangat membantu user dalam mengatasi permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan kerusakan komputer. Yang ketiga adalah pengaplikasian metode backward chaining dalam pembuatan program. Kemudian ada saran. Sistem pakar yang telah dibuat masih mempunyai kelemahan di bagian solusi, belum memunculkan indikator setiap permasalahan. Untuk itu, agar dapat dikembangkan lagi menjadi sistem pakar yang lebih baik pada penelitian berikutnya. Yang kedua, dengan adanya sistem pakar ini diharapkan bagi para peneliti bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu komputer.